Oke, mari kita lihat perubahan pandangan tentang Roh Kudus setelah 1888. Yang tadi dikatakan Roh Kudus itu sebelum 1888, Roh Kudus itu hanya seperti aura, dia hanya kuasa, dia hanya apa lagi ya? Pengaruh, sehingga dia boleh hadir di mana-mana, karena kalau dia itu pribadi dia tidak bisa hadir di mana-mana. Bagaimana dengan pandangan mengenai Roh Kudus setelah 1888? Mari kita lihat. 1890 merupakan awal dari pergeseran arah penerimaan kepribadian dari Roh Kudus. Oke. Jadi tahun 1890 ini merupakan awal dari pergeseran arah penerimaan. Yang tadinya berarti tidak terima dan pada akhirnya berubah, bergeser untuk menerima. Salah satu contoh perubahan ini adalah R.A. Underwood. R.A. Underwood dalam tulisannya di dalam Review and Herald tahun 1898, Mei 17, di sana dia katakan seperti ini berhubungan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah perwakilan pribadi Kristus dan ia ditugaskan untuk bertemu setan dan mengalahkan musuh pribadi Allah dan pemerintahannya. Tampaknya aneh bagi saya sekarang bahwa saya pernah percaya bahwa Roh Kudus hanyalah pengaruh, mengingat pekerjaan yang dilakukannya. Jadi gini, mereka katakan, pelopor-pelopor kita yang terdahulu mengatakan bahwa sebelum 1888 katakan Roh Kudus itu bukan pribadi, Roh Kudus itu adalah kuasa, Roh Kudus itu adalah aura. Tetapi setelah 1888, 1890, Underwood mengatakan bahwa Roh Kudus ini adalah perwakilan pribadi dari Kristus dan ia ditugaskan untuk bertemu dengan setan dan mengalahkan musuh pribadi Allah ini dan pemerintahannya. Bagaimana mungkin dia mau mengalahkan setan kalau katanya dia hanya pengaruh? Bagaimana mungkin dia mau mengalahkan akan kuasa ataupun setan ini, bertemu dengan setan, mengalahkan akan pemerintahannya, kalau dia cuma aura atau pancaran cahaya? Jadi dengan kata lain, statement ini mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah apa? Roh Kudus itu memiliki kepribadian. Sehingga dia mampu bertemu dengan setan, mengalahkan musuh pribadi Allah ini dan pemerintahannya. Ini Underwood. Okay? Dalam majalah Review and Herald. Pada tahun 1907, A.T. Jones menulis, Roh Kudus bukanlah pengaruh atau kuasa, bukanlah kedamaian, bukan sukacita, atau hal-hal yang lain. Roh Kudus adalah pribadi. Yang tadinya mereka mengatakan bahwa Roh Kudus itu hanya kuasa, Roh Kudus itu adalah pengaruh. Tetapi ini, makanya ketika kita mempelajari, saya senang sekali untuk mengulang-ulangi akan statement ini. Ketika kita mempelajari Alkitab itu dengan penuh kerendahan hati, maka Allah akan mengarahkan pikiran kita untuk dapat mengetahui mana yang sebenarnya. Dan sifatnya adalah progresif. Makanya Pendeta Dedi katakan, kalau seandainya pada saat ini mungkin ada orang-orang yang belum mempercayai Roh Kudus itu sebagai Allah, tetapi hanya merupakan pengaruh, kita berdoa. Bisa saja ke depan nanti akan diberikan penerangan sehingga mereka mengatakan, yes, Roh Kudus itu adalah Allah. Karena ini bersifat apa? Bersifat progressive revelation. Tetapi kalau kita lihat kembali ke sejarah para pelopor gereja kita, dengan jelas mereka merubah akan pandangan mereka terhadap siapa Roh Kudus itu. 1907, dia katakan bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi dan selamanya pribadi ilahi. Oke? Di dalam bukunya, A.T. Jones dalam bukunya Christian Loyalty, Medical Missionary, Maret 27, 1907. Mari kita lihat Ellen White. Ini pandangan Ellen White mengenai Tritunggal itu. Kristus adalah satu dengan Bapa yang kekal, satu dalam sifat alami, dalam karakter, dan dalam tujuan, satu dalam kuasa dan otoritas. Mari kita lihat dulu yang lain. Nanti sebentar kita bahas ini. Kristus pada dasarnya adalah Allah, dan dalam arti yang paling tinggi, ia bersama dengan Allah dari kekekalan, Allah atas segalanya, diberkati selamanya. Ada lagi yang lain. Dia setara dengan Allah, tak terbatas dan maha kuasa. Dia adalah yang kekal dan self-existent Son. Dia sudah ada secara pribadi dan juga dari kekekalan. Oke. Itu dia berbicara mengenai Allah. Mari mengenai Yesus itu sebagai Kristus, Yesus Kristus itu sebagai Allah. Dia menekankan bahwa Yesus itu satu dengan Bapa. Dia setara dengan Bapa. Dia tidak berbeda dengan Bapa. Itu statement dari Ellen White. Nah,
Hingga awal 1890-an Ellen White menahan diri untuk menulis mengenai kejelasan mutlak atas kepribadian Roh Kudus. Jadi dia menahan diri. Tahun 1893 tampaknya menjadi tahun yang sangat penting dalam penulisan dari Ellen White sehubungan dengan Roh Kudus. Dalam tahun inilah ia mulai menulis secara gamblang tentang kepribadian Roh Kudus. Dan kalau kita membaca literatur yang lain, di sana dikatakan bahwa selama masa para pionir tidak mempercayai Trinitas, sampai ada perubahan dari konsep tidak percaya menjadi ragu-ragu, dan pada akhirnya mereka percaya. Ellen White dia tetap mempercaya akan doktrin dari kealahan. Dia tetap mempercaya akan doktrin dari Trinitas. Dia tidak terkontaminasi dengan para pionir yang lain, tetapi dia mempercayai Trinitas, tetapi dia tidak menyampaikan itu secara gamblang sampai di tahun 1890-an atau 1893 dan seterusnya. Teristimewa Roh Kudus. Ini yang dia katakan mengenai Roh Kudus. Yang tadi dia katakan mengenai Allah, mengenai Yesus. Ini dia katakan tentang Roh Kudus. Terlalu sedikit hal-hal yang dibuat untuk membuat Roh Kudus berpengaruh di dalam gereja. Terlalu katanya sedikit hal yang kita buat supaya mengakibatkan atau membuat Roh Kudus itu berpengaruh di dalam gereja kita. Roh Kudus adalah penghibur di dalam nama Kristus. Ia mewakili Kristus, namun ini dia. Namun merupakan apa katanya? Pribadi yang berbeda. Jadi Ellen White, Mrs. White, dengan gamblang, dengan tegas dia mengatakan bahwa Roh Kudus itu adalah penghibur. Terlalu sedikit kita katanya umat-umat Tuhan untuk mencari Roh Kudus supaya dapat berpengaruh di dalam gereja. Dan dia menambahkan bahwa selain penghibur, Roh Kudus itu merupakan pribadi. Roh Kudus itu merupakan pribadi yang berbeda. Pada tahun 1898, Ellen White mengutip kata-kata Yesus dalam Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Ini Yohanes 16 ayat 7 dan 8. Dan kutipannya seperti ini. Kejahatan telah dan sementara terakumulasi selama berabad-abad dan hanya bisa ditahan dan dilawan oleh kekuatan agung Roh Kudus, pribadi ketiga dari kealahan yang akan datang tanpa energi yang dimodifikasi, tetapi dalam kepenuhan kekuatan ilahi. Jadi Ellen White sekali lagi menyatakan bahwa Roh Kudus itu merupakan Allah. Dia bukan hanya sekedar kuasa, dia bukan hanya sekedar aura, dia bukan hanya sekedar pengaruh, tetapi dia itu adalah Allah, memiliki kepribadian. Dan di sana dikatakan dia adalah oknum yang ketiga dari kealahan. Oke, ini. Tidak ada indikasi dari penglihatan tertentu yang diterima Ellen White sehingga ia menulis lebih gamblang tentang kepribadian Roh Suci. Namun demikian, sebagai utusan Tuhan, ia menjadi sangat spesifik tentang masalah ini selama tahun 1890-an, karena pada waktu atau di tahun-tahun ini ada banyak pertentangan atau ada banyak pandangan-pandangan yang bermunculan. Kita sudah lihat tadi sehubungan dengan Roh Kudus ini, sehubungan dengan Allah juga, ataupun Yesus itu apakah dia Allah, dijadikan, atau dia sudah ada sebelum kekekalan. Lalu pada tahun ini Ellen White dengan cara yang pastinya dituntun oleh Roh Kudus, oleh Allah itu sendiri, dia mulai mencatat, dia mulai menulis sehubungan dengan kealahan teristimewa Roh Kudus itu sendiri. Oke, melalui sisa kehidupannya ia terus mendukung kepribadian dan kealahan penuh dari Roh Kudus. Dia bukan anti-trinitarian. Sebagai Gereja Masih Advent hari ke-7, kita mempercayai bahwa kita mempercayai Alkitab itu sebagai otoritas tertinggi. Kita mempercayai bahwa Alkitab itu adalah dasar kita, fondasi kita. Tetapi jangan pernah lupa, di dalam aturan gereja kita juga, di sana dikatakan bahwa selain kita menjadikan Alkitab itu sebagai dasar, tulisan-tulisan roh nubuat itu merupakan inspirasi dari Roh Kudus yang harus kita percayai. Dan sebagai umat Allah, Gereja Masih Advent hari ke-7, kita harus menerima tulisan-tulisan roh nubuat itu. Karena itu diilhamkan oleh Allah itu sendiri. Ya. Apakah teman-teman setuju dengan saya mengenai hal ini? Saya harap demikian. Dan kalau kita lihat bahwa Ellen White dalam tulisan-tulisan roh nubuatnya, di sana dikatakan dia mendukung kepribadian, dia mendukung kealahan penuh dari Roh Kudus. Dan kalau kita melihat dari rentetan waktu tadi yang kita sudah pelajari bersama, memang ada yang menolak akan kealahan Roh Kudus, tetapi pada akhirnya berjalannya waktu 1888, 1890-an, mereka mulai terbuka pikiran mereka untuk, tadinya mereka percaya bahwa Roh Kudus itu kuasa, mereka mulai meninggalkan akan konsep lama mereka, dengan penuh kerendahan hati mereka belajar akan firman Tuhan, dan
pada akhirnya mereka mengatakan bahwa ya, Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu merupakan pribadi. Sama seperti dengan Mrs. White juga katakan bahwa Roh Kudus itu adalah kepribadian, memiliki pribadi, dan dia memiliki keilahian yang sepenuhnya. Oke. Ini yang dia pelajari, ayat-ayatnya, sehingga dia menyimpulkan seperti ini. Ellen White nyaman menekankan bahwa Roh Kudus sebagai pribadi dan juga mewakili Yesus. Ini merupakan karakteristik dari Trinitas Alkitabiah. Roh Kudus mewakili Yesus sepanjang hidupnya di bumi. Yesus mewakili Bapa, Bapa menunjuk dan meninggikan Anak. Jadi ini konsep Trinitas ini tidak bisa dipisahkan. Ada kerjasama yang baik dari ketiga oknum ini yang disebut Allah. Oke, Roh Kudus mewakili Yesus, Yesus mewakili Bapa sepanjang hidupnya, dan Bapa menunjukkan dan meninggikan akan Anak. Dan ayat-ayat ini yang dipelajarinya. Ayat-ayat ini yang dipelajarinya. Oke. Special Testimony seri A nomor 10, 1897, halaman 37. Ellen White mengatakan, pangeran kuasa kejahatan hanya bisa dikontrol oleh kuasa Allah sebagai pribadi ketiga dari kealahannya. Itu siapa? Roh Kudus. Ini tahun 1897. Jadi Roh Kudus itu adalah Allah. Roh Kudus itu adalah pribadi. Roh Kudus itu bukan hanya sekedar kuasa. Kalau ada yang mengajarkan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah, Roh Kudus itu adalah hanyalah pribadi, hanyalah merupakan aura atau pengaruh, itu benar. Itu benar, tapi sebelum 1888. Oke? Itu benar, tapi sebelum 1888. Karena para pionir gereja pada umumnya mereka percaya bahwa Roh Kudus itu bukan Allah pada waktu itu. Tetapi ketika mereka mempelajari Alkitab dengan lebih dalam lagi, mereka menyimpulkan, mensepakati bahwa Roh Kudus itu Allah. Dan mereka meninggalkan akan konsep itu. Jadi kalau ada konsep itu yang mulai bermunculan lagi pada saat ini, mari kita belajar kembali. Mari kita belajar kembali apa yang dimaksudkan oleh Allah di dalam kehidupan kita. Mari kita belajar kembali sejarah yang sudah pernah terjadi. Sejarah tidak bisa berdusta. Sejarah itu adalah fakta yang sudah pernah terjadi. Dan kita hanya mengulang kembali. Kita hanya melihat kembali ke belakang. Dan ketika kita melihat ke belakang, lalu kita menemukan hal-hal yang apa yang saya katakan tadi, dan kelihatannya sama dengan yang ada di belakang. Marilah dengan penuh kerendahan hati, minta kuasa Roh Kudus, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita meninggalkan akan pandangan kita yang lama, yang mungkin masih menyatakan bahwa Roh Kudus itu bukan Allah. Terus apa lagi? Yesus itu dijadikan, Yesus itu diciptakan. Kita berdoa, minta Tuhan menuntun kita dan merubah akan konsep itu. Karena dalam gereja Masih Advent hari ke-7, kita mempercayai konsep Trinitas yang menyatakan bahwa Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah Allah.